Saudara-saudara terkasih, akhirnya kita sampai di Dominus Flevit yang artinya Tuhan menangis. Masih masuk dalam seri gereja-gereja di Bukit Zaitun yang ketiga setelah Kapel Kenaikan Yesus, Gereja Bapa Kami, dan sekarang Gereja Tuhan Menangis. Terletak di lereng Bukit Zaitun, kapel modern dirancang oleh seorang arsitek Italia terkenal, Antonio Barluzzi. Pada tahun 1955 di atas reruntuhan gereja abad ke-7 dengan bentuk butiran air mata yang jatuh. Di tempat ini dipercaya Tuhan Yesus meratapi kota Yerusalem yang akan hancur. Lukas bab 19 ayat 41. Lokasi gereja ini menghadap ke kota tua Yerusalem di sisi timur lembah Kidron. Bisa ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan yang curam, baik dari puncak Bukit Zaitun atau dari bawah dekat Basilica of Agane dan makam Maria. Gereja terbuka untuk umum untuk berdoa dan ada panorama yang luar biasa indah dari balkon menuju kota tua di kaki Bukit Zaitun. Tampak bentangan lembah Kidron dan di atasnya Bukit Moria. Di bukit inilah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya, Dome of the Rock, yang kini menjadi milik Islam dan dikenal dengan nama Golden Dome. Di sampingnya didirikan Masjid Al-Aqsa yang berarti yang kudus. Dalam kitab suci tertulis dalam Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dengan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal tergeletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Altar gereja ditempatkan di depan jendela besar tembus pandang, berbingkai besi dengan gambar piala dan hosti. Kaki altar memiliki ikon seekor induk ayam, tengah mengayomi anak-anaknya, mengingatkan kata-kata Yesus terhadap Yerusalem. Ada di Matius bab 23 ayat 37, seperti halnya Lukas bab 13 ayat 34. Yang kedua tertulis di Injil Lukas bab 13 ayat 34. "Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Injil Yohanes juga menggambarkan penolakan ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes bab 1 ayat 11. Ramalan kehancuran Yerusalem terpenuhi 40 tahun kemudian ketika Titus dan pasukan Romawi menghancurkannya menjadi puing-puing pada tahun 70 Masehi. Yesus yang sungguh manusia mempunyai perasaan sedih, iba, sayang. Dari atas gereja ini lewat jendela tampak berada di hadapannya kota Yerusalem. Sambil membayangkan bagaimana Yesus memandangnya dan menangisinya, terbayang bagaimana perasaan Yesus saat itu yang begitu iba akan nasib kota megah ini. Hanya karena mereka tidak tahu dan tidak peduli akan Dia yang melawatinya. Apakah kita juga yang ditangisi Yesus? Dikit mengenai Yerusalem. Yerusalem berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yerusalem, disebut
dalam Alkitab sebanyak 653 kali dan 4 kali sebagai Yerusalem. Yang pertama, Yerusalem dikenal dengan julukan The Mother of Church, bagaikan ibu yang melahirkan gereja-gereja lain di seluruh dunia, dikelilingi oleh dinding batu merupakan benteng tempat berdirinya jumlah situs tersuci di dunia. Yang kedua, di kota inilah Allah memilih memaklumkan kerajaan damai-Nya. Di kota ini juga Yesus dari Galilea setiap tahun datang berziarah. Satu-satunya kota di dunia yang mengalami penghancuran berkali-kali, namun tetap tegak berdiri sebagai kota Shalom. Yang ketiga, Yerusalem adalah kota tertua dan terkenal di dunia, tempel yang suci dari segala yang suci, tempat Allah bertahta. Di sana ada upper room, tempat perjamuan malam terakhir, tempat lahirnya sakramen Ekaristi. Yang keempat, Yerusalem adalah kota tempat dosa dan kengerian terjadi, sumber pelajaran yang amat berharga, ratapan para nabi yang menggambarkan dosa dan upahnya. Lihat ratapan 1 ayat 6-12, Yesaya 49 ayat 15-26. Yerusalem adalah kota kebangkitan, lambang hidup yang diselamatkan. Yesaya 60 ayat 1-4. 5. Yerusalem adalah kota tempat Tuhan wafat dan Tuhan bangkit. Kota kebangkitan. Yang kisah Yesus menangis, ikuti terus kisahnya Napak Tilas yang akan terbit setiap hari Sabtu. Jangan lupa subscribe ya. Setiap orang pasti dapat memberikan alasan secara pribadi mengapa ia memilih berziarah ke Israel atau Yerusalem. Ziarah ke Yerusalem adalah napak tilas ke dasar-dasar iman itu sendiri, menimba makna langsung dari asal-usulnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.